Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin pemirsa Suro TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pagi yang berbahagia ini di hari Selasa tanggal 25 Safar tahun 1442 Hijriah bertepatan dengan 13 Oktober 2020. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian duha bersama Buya kita Buya Muhammad Al-Fisham LCMA Fizahullah dalam pembahasan Tauhid. Pada pagi yang berbahagia ini insyaallah taala Buya akan membahas kitab Majmu'atut Tauhid. Alhamdulillah pada pagi hari ini Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Buya kita sudah bersama kita untuk menyampaikan materi terkait dengan tauhid. Marilah kita sapa terlebih dahulu Buya kita. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Jazakallah khair. Ahlan wa sahlan. Kita melanjutkan pembahasan dalam Majmu'atut Tauhid ya. Betul sekali. Ya, di mana pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu tauhid, pembagian-pembagiannya dan juga pembagian syirik misalnya. Ya, syirik besar. Betul. Dan pada pagi hari ini Buya akan mengupas tentang jenis-jenis kekufuran. Ya, baik Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung acara nantinya kami akan berikan kesempatan bagi yang ingin berinteraktif. Silakan menghubungi 0811-669-3338 atau melalui pesan singkat di 0811-669-3332. Tapi langsung saja kita berikan kesempatan kepada Buya kita untuk menyampaikan materi terkait dengan jenis-jenis kekufuran. Kepada Buya, fal tafadhal maskura. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat berian salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah kita mengenal jenis-jenis syirik, yaitu khususnya syirik besar, di mana kita telah mempelajari syirik ta'ah, syirik mahabbah, syirik niyah wal iradah, dan setelah itu adalah syirik dakwah, yaitu yang pertama adalah syirik ta'ah, syirik yang diakibat oleh ketaatan kepada selain Allah. Yang kedua adalah syirik niyah wal iradah, syirik di dalam niat dan keinginan, di mana kita hanya menginginkan dunia, tidak menginginkan pahala akhirat atau tidak menginginkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah syirik mahabbah, ketika kita mencintai selain Allah, lebih kita mencintainya daripada kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi kecintaan kita itu menjadikan kita tunduk dan patuh kepadanya, maka itu adalah syirik mahabbah. Kemudian yang terakhir adalah syirik dakwah, yaitu syirik yang dilakukan disebabkan karena berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu setelah syirik besar, maka itu ada syirik kecil. Syirik kecil itu adalah didefinisikan oleh ulama, setiap yang disebut dalam Al-Quran dan Sunnah sebagai syirik, tapi dia tidak sampai kepada derajat syirik akbar. Setiap yang disebut sebagai syirik di dalam nas Al-Quran dan Sunnah, tapi dia tidak sampai kepada syirik besar. Ya, di antaranya adalah riya. Ya. Yang ketiga adalah syirku khafi, syirik yang tersembunyi. Dalilnya adalah Nabi SAW mengatakan, asyriku fi hadhil ummah, syirik pada umat ini akhfa min dabibin namlatis sauda ala safahatin saudatin fi dhulmatil lail.
Syirik di dalam umat ini lebih halus, ya, lebih tidak tampak daripada semut, ya, yang melata, semut hitam yang melata di atas lempengan batu yang hitam pada malam yang gelap gulita. Kemana itu Bapak Ibu? Bisa tidak kita melihatnya? Enggak akan bisa kita melihatnya. Tapi dia ada. Begitulah syirik. Ya. Ada ulama mengatakan syirik itu terbagi dua, adalah jali dan khafi. Jali, terang-terangan betul syiriknya, itu jatuh kepada syirik akbar. Ada yang khafi, tidak kelihatan, tersembunyi, maka ini adalah syirik asghar. Dan ada lagi membaginya menjadi 3. Baik, bagaimana cara kita untuk selamat dari syirik ini? Kalau tadi dikatakan bahwa syirik itu sangat-sangat tidak tampak, ya, lebih daripada semut hitam di atas batu, lempengan hitam, batu yang hitam pada malam yang gelap gulita. Maka kalau begitu, Nabi mengajarkan kepada kita sebuah doa, dan indahlah selalu kita baca ini doa ketika kita berdoa kepada Allah agar selamat dari perbuatan syirik. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka minadz-dzambi alladzi la a'lam. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung denganmu, an usyrika bika syai'an, ya, dari aku mempersekutukan engkau dengan sesuatu apapun juga. Wa ana a'lam, sementara aku mengetahui, sadar. Wa astaghfiruka minadz-dzambi alladzi la a'lam, dan aku minta mohon pengampunan kepadamu dari dosa yang aku tidak mengetahuinya. Nah, pemirsa mendahului Allah Subhanahu wa taala, adalah berhubungan dengan syirik. Adapun pembahasan kita adalah al-kufur, kekafiran. Ada lagi orang mengatakan kekufuran, tapi lebih dekat itu adalah kekafiran. Fal kufru kufrani, kufrun yukhriju minal millati wa hiya 5 anwa. Adalah kekafiran yang bisa mengeluarkan dari Islam. Dia ada 5. Ada 5. Kalau syirik akbar tadi ada 4. Ini ada 5. Mudah-mudahan kita pelajari 2 poin, ya, dan nanti akan kita sambung, ya, pada kesempatan yang lain. Yang pertama adalah syirik atau kufur. Perlu kita ketahui dulu bahwa nas-nas dalam Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahwa iman tidaklah sah kecuali dengan 2 perkara. Iman kita tidak sah, tidak bisa diterima kecuali dengan 2 perkara. Yang pertama, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni makna dari la ilaha illallah. Yang kedua adalah tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kalau kita lihat iman itu tidak akan diterima kecuali dengan 2 perkara. Yang 2 perkara itu juga adalah makna dari la ilaha illallah. Wa huwal istislam, huma istislam lillahi bitauhid. Menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid. Ini 1. Wal bara'atu minal kufri wasyirki wa bijami' anwa'ihi. Berlepas diri dari kekufuran dan kesyirikan dan dari segala bentuk jenisnya. Ini makna la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nafyu wa itsbat. Nafyun lima yu'badu min dunillah. Menafikan seluruh apa yang diibadati selain Allah. Wa itsbatu ibadatillah wahdah, yaitu menetapkan mengibadati Allah semata. Maka
Iman kita baru bisa diterima apabila al-istislam, ya, al-istislam lillahi bitauhid. Menyerahkan diri kita kepada Allah dengan bertauhid, wal bara'atu minasy-syirki wal kufri wa bi jami' anwa'iha atau min jami' anwa'ihima. Berlepas diri dari kekafiran dan kesyirikan, ya, dengan segala jenis-jenisnya. Baru maka dengan orang yang beriman. Taib, seorang tidak akan mungkin dia berlepas dari apapun dari unsur syirik dan unsur kekufuran. Dia tidak akan bisa lepas. Ya. Dan tidak akan bisa waspada kecuali setelah dia mengetahui dan jelas. Ya. Kalau dia tahu, baru dia bisa mengetahui, oh iya, ini harus saya jauhi. Oh iya, ini harus saya tinggalkan. Setelah dia tahu. Tapi kalau dia belum tahu, dia tidak mempelajari, dia tidak mau mengaji, dia tidak mau membaca, bagaimana dia akan tahu ini adalah kufur, ini adalah kekafiran, ini adalah kesyirikan? Bagaimana dia akan tahu? Dan bagaimana dia akan bisa menghindari dirinya atau membersihkan dirinya dari hal-hal itu? Nggak bisa. Maka mesti kita berilmu. Mesti kita pelajari. Maka berilmu tentang ini, tentang kufur dan syirik, adalah sebuah kedaruratan, emergensi, mau tak mau harus. Ya. Harus kita mempelajari tauhid dan mengamalkannya, dan harus kita mengenal dan mengetahui kekufuran dan kesyirikan agar kita harus waspada dengannya. Tauhid harus kita pelajari biar kita bisa menjalankan. Kekufuran dan kesyirikan harus kita ketahui supaya kita bisa menghindar. Kalau tidak, jangan-jangan lawan dipakawan. Ya, lawan dijadikan sebagai kawan. Karena kita tidak tahu. Baik. Pemirsa yang kalau Allah Subhanahu wa taala, apa makna kufur itu? Kafir itu apa? Karena ada orang mengatakan, enggak boleh kita mengatakan ini kafir, rasis. Ya. Ini perlu kita pelajari. Bahwa mana kafir itu atau kufur itu secara bahasa adalah sitru syai'in wa taghtiyatuhu. Menutup sesuatu dan menyelimutinya. Menyelimutinya. Ya. Menutup sesuatu dan menyelimutinya. Secara syarak, secara syariat. Ketika kita mendengar orang mengatakan kufur, kafir, kekafiran, maka konotasinya ketika kita mempelajarinya secara umum itu adalah ke syar'i. Apa menurut syariat? Kalau menurut menurut bahasa, kafir tadi adalah menutup. Maka dalam surah Al-Fath, yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Ya. Orang yang menutup petani itu juga bisa dikatakan, ya, ketika dia menutup biji yang dimasukkan, ya, juga bisa dimakan dengan secara bahasa kafir. Karena dia menutup. Ya, dia menutup. Nah, maka secara syariat dia adalah adamul imani billahi wa rusulih. Tidak beriman dengan Allah dan Rasul-Rasulnya. Sawa'an kana ma'ahu takdzib aw lam yakun ma'ahu takdzib. Baik diiringi oleh pendustaan atau tidak ada diiringi oleh pendustaan. Dia tidak mau beriman kepada Allah, dia tidak mau beriman kepada Rasul atau para Rasul,
baik dia mendustai atau tidak mendustai, tapi dia tidak mau beriman, itu adalah kufur. Atau ragu-ragu dan raib, karena keraguan ini dia tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka itu namanya adalah kufur. Jadi kekafiran itu adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, baik itu diiringi oleh unsur kekafiran atau pengingkaran, atau tidak diiringi dengan pengingkaran. Ya, apakah atau dia ragu, ya, dia ragu. Adapun berpaling dari iman, atau berpaling dari iman sebagai bukti karena dia hasad dan menyombongkan diri, mengikuti sebagian dari kehendak hatinya, kehendak hawa nafsunya, ya, yang bisa memalingkan dia dari mengikuti al-risalah. Saya ulangi, kufur itu secara syariat adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dari mana? Boleh jadi dia memiliki orang yang tidak beriman kepada Rasul itu, dia ikut mengingkari atau mendustai, atau tidak ada pendustaan dari dirinya. Ya. Atau berpaling dari iman. Tidak mau dia beriman. Seperti orang-orang Yahudi. Tidak mau dia beriman, karena kalau dia beriman boleh jadi jati diri diinjak. Itu menurut dia. Maka dia juga tidak mau mempelajari agama. Berpaling dia. Ya. Maka kalau kita lihat, kekafiran itu bukan individu. Kekafiran itu adalah karakter, sifat. Ya. Setiap orang yang mengingkari apapun, seberapapun yang dia ingkari, yang diwajibkan oleh Allah. Ya, yang diwajibkan oleh Allah untuk kita mengimaninya. Saya ulangi, kekafiran itu adalah karakter atau sifat, di mana sifat diberikan setiap orang yang mengingkari seberapapun dan apapun yang diingkari dari apa yang diwajibkan oleh Allah untuk mengimaninya. Ada mengingkari hari kiamat, ada mengingkari hari berbangkit, ada mengingkari surga dan neraka, maka ini adalah kufur. Baik. Hal itu setelah sampai kepadanya, ya, telah sampai kepadanya berita itu, yakni keimanan yang harus dia imani, baik dia mengingkarinya dengan hatinya atau dengan lisannya, atau dengan lisannya tanpa hatinya dia ingkari, atau bersamaan langsung beriman, mengingkari dengan hati dan mulut, atau dengan sebuah amalan yang menunjukkan bahwa menunjukkan akan pengingkarannya itu, maka an-nas dalam Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahwa orang yang tadi keluar dari sebutan nama al-iman. Tidak bisa dikatakan dia sebagai orang yang beriman. Ibnu Hazm dia mengatakan balil juhdu li syai'in mimma sahal burhan annahu la imana illa bitasdiqihi kufrun. Mengingkari sesuatu yang mana sesuatu itu sah, berargumen dengannya, bahwasanya tidak ada iman kecuali dengan membenarkannya, ya, membenarkannya, maka itu adalah kekafiran. Saya ulangi, seorang mengingkari sesuatu yang harus diimani, lalu dia ingkari, maka itu adalah kufur.
sesuatu yang diucapkan ya terhadap setiap yang ada argumentasinya, burhannya. Ya. Atau yang mengharuskan kita untuk mengucapkannya. Maka mengingkarinya itu adalah juga kekafiran. Ya. Mengamalkan sesuatu yang sesuatu itu ada argumentasinya, dalilnya, tapi dia tidak amalkan, maka itu juga ada sebuah kekafiran. Jadi orang-orang yang tidak dalam agama Islam kafir. Kalau nggak mau dia dinamakan kafir, sudah tunduk masuk dalam agama Islam, jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sudah selesai. Tidak ada nama kafir. Ya. Taib. Jenis yang pertama yaitu kufrul juhudi wa takdzib. Kekafiran disebabkan oleh pengingkaran dan pendustaan. Kekafiran yang disebabkan oleh pengingkaran dan pendustaan. Kekafiran yang seperti ini pada umumnya atau kadang-kadang dia bentuk pendustaan dengan ucapan. Ya. Pengucapan dia terkadang dia pendustanya dengan hati. Ini pada umumnya ada pendustaan dengan hati. Kekufuran seperti ini, qila ada yang mengatakan bahwa kekufuran sebagaimana yang dikatakan Ibnu Qayyim, terkadang pendustaan itu dengan lisan atau terkadang dengan anggota tubuh. Bagaimana caranya? Dengan menutup-nutupi kebenaran dan tidak tunduk kepada kebenaran itu zahiran secara lahir, ma'al ilmi bihi wa ma'rifati batinan, sementara dia tahu kondisi yang sebenarnya. Ya. Lalu seperti kekafiran orang Yahudi dengan Nabi Muhammad SAW setelah datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, mereka kafaru, mereka mengingkari. Maka ya, kekufuran yang terkadang dia itu disebabkan dengan lisan, dengan lidah dan anggota tubuh. Ya. Jadi Ibnu Qayyim dia mengatakan bahwa kekufuran itu terkadang dengan lisan, dengan anggota tubuh. Yaitu dengan cara menyembunyikan kebenaran dan tidak tunduk kepadanya secara lahir. Sementara dia tahu ya, dan mengenalnya secara batin. Seperti kekufuran orang Yahudi, Allah Subhanahu mengatakan falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka tahu, mereka kafir dengannya. Inilah makan dengan kekufuran atau kekafiran. Baik. Maka dimasukkan ke dalam hal ini adalah kekafiran yang disebabkan karena istihlal fiman istahalla ma'alima minasyara'. Lalu dimasukkan dalam golongan ini adalah kekufuran disebabkan karena menghalalkan. Ya, siapa yang menghalalkan apa yang dia ketahui secara syarak keharamannya, maka dia telah mendustai. Menghalalkan apa yang telah diharamkan. Rasulullah SAW ya, beliau mengatakan wa kadzalika man harrama ma 'alima min asy-syara' hilluhu. Orang yang mengharamkan apa yang diketahui kehalalan dalam syariat, maka ini adalah kufrun. Pemirsa, alhamdulillah kalau Allah Subhanahu wa taala, saya rasa sampai di sini dulu mukadimah kita dalam kekufuran ini. Kita sudah mengambil satu poin, yaitu kekafiran disebabkan oleh pengingkaran dan pengkafiran. Karena kita mendustai, maknanya adalah kekufuran. Wallahu taala.
Baik, syukran jazakallah khair kita ucapkan kepada Buya yang telah menyampaikan kajian beliau pada pagi hari ini. Kaum muslimin pemirsa Suro TV dimanapun Anda berada, selanjutnya kami memberikan kesempatan bagi yang ingin berinteraktif bersama Buya kita, silakan menghubungi 0811 669 3338 atau melalui pesan singkat di 0811 669 3332. Tapi penelpon pertama pada pagi hari ini, silakan. Silakan, halo. Ya, halo, silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana, Ibu? Dengan Umu Hasna di Padang, Ustaz. Ummu Anna. Ya, silakan Ibu. Gini Ustaz, terkait kan ada saudara-saudara kita atau tetangga lah gitu Ustaz. Misalkan belum melaksanakan sholat atau apalah Ustaz. Terkadang ada saudara kita yang lain menghukumi orang itu, katanya kafir nggak sholat. Itu gimana hukumnya Ustaz? Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghukum orang individu sebagai kafir itu bahaya. Kenapa? Kata Nabi SAW, siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka hukum kafir itu berputar antara mereka berdua. Kalau dia sampaikan dia benar, maka dia kafir. Kalau tidak benar, kekafiran itu kembali kepada kita. Maka jangan kita mengkafirkan secara individu orang-orang tertentu. Tapi kalau menghukum amalan, maka itu adalah boleh. Jadi kita tidak boleh mengatakan, walaupun dia punya maksiat yang banyak, kita katakan, kamu ini kafir nih. Nggak boleh. Karena jangan-jangan di akhir hayatnya dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, syukran jazakallah khair atas jawabannya. Selanjutnya kami masih memberikan kesempatan bagi kaum muslimin yang ingin berinteraktif, silakan menghubungi 0811 669 3338 atau melalui pesan singkat di 0811 669 3332. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Tapi kita coba angkat dulu penelpon selanjutnya, silakan. Ya, silakan, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana, Ibu? Dengan Ibu Nina di Pasar. Ya, silakan Ibu Nina. Ini mau bertanya tentang gimana kalau saudara kita itu dia kalau ditanya dia tetap Islam. Dia mengakui dia bertauhid. Tapi di dalam praktek kehidupannya sehari-hari dia tidak sholat. Iya. Apakah itu digolongkan dia menurut syariatnya digolongkan kepada kafir gitu? Itu aja Pak Ustaz. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Ustaz, ada orang saudara kita yang mengaku dia muslim, tetapi sehari-harinya dia tidak melaksanakan sholat. Ustaz. Apakah itu dihukum kafir secara syariatnya Ustaz? Ulama mengatakan bahwa orang yang mengatakan dia muslim, dia mengakui kebenaran sholat, tapi dia tidak pernah sholat sama sekali, maka dihukum oleh ulama sebagai orang yang kafir. Maka hati-hati kita. Ya, hati-hati kita, jangan sempat kita melalaikan sholat kita. Wallahu a'lam. Atas jawabannya. Selanjutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana orang yang hilang ingatan? Kadang hilang, kadang enggak Ustaz. Yang saya tanyakan sholatnya dan kewajiban puasanya bagaimana Ustaz? Syukran jazakallah. Orang yang kadang-kadang hilang ingatannya, kadang-kadang tidak. Pada saat hilang ingatannya, gugurlah kewajiban tadi. Apabila dia adalah siuman, dia tidak masih bisa berfikir, ya, maka pada saat itu wajib dia untuk melaksanakan. Ya, seperti orang gila misalkan, ketika dia gila tidak dituntut untuk mengerjakan amalan-amalan karena pencatatan amalan itu diangkat dari dia. Tapi kalau dia siuman, sehat, paham yang apa dikatakan, maka pada saat itu dia menjalankan tugas. Apakah yang lama dia qadha? Tidak, dia tidak qadha. Ya wallahu a'lam.
Iya, taib, syukran Buya atas jawabannya. Selanjutnya kami masih berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin berinteraktif. Silakan menghubungi 0811-669-3338 atau melalui pesan singkat di 0811-669-3332. Taib, silakan. Halo. Silakan. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Anak hamba Allah dari Padang, Ustaz. Iya, silakan Ibu. Yang mau anak tanyakan begini, Ustaz. Anak kan tinggal di lingkungan yang belum mengenal sunnah, Ustaz. Saudara-saudara sangat jauh sekali dengan sunnah. Terus di saat mereka melakukan ritual-ritual bid'ah, anak lebih menghindar atau sekali-sekali anak juga ingin mengingatkan kepada mereka kalau itu amalan nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tapi malah mereka membuat membenci anak, Ustaz. Terus seolah-olah kita ini menganut aliran-aliran apa gitu, Ustaz. Dan mereka berbangga-bangga dengan melakukan ritual itu tanpa mau mendengar penjelasan dari kita gitu. Itu gimana, Ustaz, anak sikapi keluarga yang seperti itu? Ya, si keluarga yang seperti itu kita hadapi dengan bersabar. Bersabar sedikit demi sedikit, kita berikan penyuluhan, kita berikan hadiah, karena dengan hadiah terbuka hatinya, akhlak kita tingkatkan. Orang banyak masuk Islam karena melihat akhlaknya Rasulullah SAW. Maka hendaklah kita menasihatinya dengan baik. Ya. Kita tidak ikut ritual-ritual yang dia lakukan karena itu bertentangan dengan akidah kita. Nah, kita nasihati dengan cara yang baik, tidak dengan cara marah-marah, ya, tapi dengan satu persatu. Karena untuk berdakwah kepada semua orang pada saat itu dari keluarga kita kayaknya susah. Tapi satu persatu, 4 mata, dia akan lebih enjoy dan akan lebih menyampaikan. Wallahu a'lam. Ya, syukran jazakallah khairan kita ucapkan kepada Buya yang telah menjawab pertanyaan dari kaum muslimin pada pagi hari ini. Karena waktu juga membatasi, demikianlah perjumpaan kita pada pagi hari ini dalam kajian duha. Sebelum kita tutup, kita minta kepada Buya untuk menyampaikan kesimpulan dari kajian kita pada pagi hari ini. Kepada Buya, falyatafaddal maskura. Barakallahu fiik. Mengenal kekufuran, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajib agar kita tahu apa yang harus kita hindari. Orang Arab mengatakan, araftu syarra la lisyarri walakin litawqihi. Aku mengenal keburukan bukan gara-gara buruknya, akan tapi untuk menghindari diri. Wa man lam ya'rifu syarra minal khairi waqa'a fihi. Siapa yang tidak mengenal keburukan dari kebaikan, ya, maka dia akan terjerumus di dalamnya. Maka kalau karena itu mengenal itu kekufuran, nifak, ya, kesyirikan harus kita pelajari agar kita bisa lurus dalam beragama. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kita ucapkan kepada Buya yang telah menyampaikan kajian beliau, ditutup dengan kesimpulan. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun menyaksikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil faedah ilmu dari apa yang telah beliau sampaikan tadi. Jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung, namun mohon maaf tidak bisa mengangkat seluruh pertanyaan yang masuk. Juga jazakumullah khairan kepada segenap kru yang bertugas dalam acara ini. Mudah-mudahan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Demikian saja, mari kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Barakallahu fiik.